ADART tahun 2022 Partai Demokrat dianggap bermasalah dan dinilai telah menabrak konstitusi. Selain dibuat tanpa persetujuan Kongres Partai Demokrat, ADART tersebut dituding sebagai ADART siluman karena mencantumkan SBY sebagai pendiri partai. Padahal, menurut akta pendirian partai, SBY bukanlah pendiri partai. Anehnya lagi, ADART tahun 2020 ini menjadikan SBY bersama anak-anaknya menjadi penguasa tunggal di dalam partai. Ini dinilai bertentangan dengan cita-cita reformasi 1998 dan sangat bertentangan dengan gelar yang disandang SBY sebagai Bapak Demokrasi. Seorang demokrat hendaklah demokratis, tidak otokrasi dan tidak pula tirani. Nah, oleh keempat ex-ketua DPC Partai Demokrat yang telah dipecat oleh AHY lantaran hadir dalam kongres luar biasa di Sumatera Utara, mereka memberikan kuasa kepada Yusril Issa Mahendra untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Para kader itu adalah ex-ketua DPC Demokrat Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, ex-ketua DPC Demokrat Bantul Nur Rahmat Juli Purwanto, ex-ketua DPC Demokrat Kabupaten Tegal Ayu Pararetins dan ex-ketua DPC Demokrat Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga. Mantan Menseknek era SBY ini mengatakan pihak termohon dalam gugatan nanti adalah Menkumham Yasona Lauli selaku pihak yang mengesahkan ADART Demokrat pimpinan AHY pada 2020 lalu. Memang upaya untuk menguji formil dan material ADART Parpol ke Mahkamah Agung merupakan hal baru dan pertama kali dalam hukum Indonesia. Seharusnya ADART dibuat Parpol atas perintah undang-undang. Akan tetapi sejauh ini tidak ada lembaga yang menguji ketika ADART suatu Parpol bertentangan dengan undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Partai tidak berwenang menguji ADART partai, sehingga terjadi kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Sedangkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara pun tidak berwenang. Pengadilan Negeri hanya bisa mengadili perselisihan internal parpol jika Mahkamah Partai tak mampu menyelesaikan. Sementara Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara. Yusril menjelaskan, argumen yang disusunnya sudah dianggap cukup meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan nanti. Apalagi argumennya tersebut dikuatkan oleh pendapat para ahli, antara lain Dr. Hamid Awaludin, Profesor Dr. Abdul Ghani Abdullah, dan Dr. Fahri Bahmid. Seharusnya menurut Yusril, ada lembaga yang berwenang menguji ADART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Atas dasar itu, Yusril menilai MA harus melakukan terobosan hukum dengan menjadi lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memeriksa apakah ADART Partai Demokrat yang disahkan Menkumham bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Kemudian Yusril menilai MA juga perlu memeriksa apakah pasal ADART Partai Demokrat yang memberi kewenangan lebih kepada Majelis Tinggi bertentangan dengan undang-undang partai politik atau tidak. Di sisi lain, atas kesediaan Yusril menjadi kuasa hukum 4 kader Partai Demokrat yang dipecat AHY tersebut, justru membuatnya dituding macam-macam sampai menyerang balik Yusril. Mengutip yang dilansir cnnindonesia.com, politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik menyebut, klaim netralitas Yusril hanya asap yang menutupi keberpihakan Yusril
ke Muldoko. Yusril dalam kasus ini justru dituding sebagai kuku-kuku tajam dari praktek politik yang menindas. Ia pun mempertanyakan niat Yusril mendampingi Muldoko mengajukan gugatan demi demokrasi yang sehat. Andai benar demikian, Rahlan menyebut Yusril seharusnya memeriksa ADRT semua partai, bukan cuma Demokrat. Jadi kenapa hanya Demokrat? Jawabnya, karena Yusril memihak Muldoko dan mendapat keuntungan dari praktek politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan kepada Partai Demokrat. Muldoko bukan orang miskin. Duitnya mampu membeli jasa advokat lain, ketusnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menilai upaya hukum Yusril merupakan bagian dari upaya kubu Muldoko melegalisasi begal politik. Dengan menunjuk Yusril Issa Mahendra sebagai pengacara, gerombolan Muldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan begal politik yang mereka lakukan. Namun Yusril menilai serangan politik para kader Partai Demokrat terkait gugatan terhadap ADART partai adalah sia-sia. Pasalnya, kasus ini sudah masuk ke ranah hukum. Pengujian ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung adalah langkah hukum yang sah dan konstitusional. Coba Rahlan Nasidik menyusun argumen membantah dalil-dalil yang saya kemukakan ke Mahkamah Agung. Sia-sia menggunakan jurus dewa mabuk menghadapi persoalan ini. Para hakim agung tidak akan mempertimbangkan ocehan politik yang mencoba menarik-narik persoalan ini ke sana kemari. Tangkis Yusril. Yusril menyebut posisinya di pihak para kader yang dipecat AHY itu lebih kepada persoalan pembelaan hak-hak politik. Secara politik, saya bisa beda pendapat dan bahkan tidak setuju dengan seseorang atau sekelompok orang. Namun, hak-hak dan kepentingan politik orang itu tetap saya bela. Dalihnya, dia mencontohkan dengan keterlibatan dirinya dalam penanganan konflik internal di partai lain, misalnya konflik kepengurusan Partai Golkar antara kubu Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono, konflik internal P3 antara kubu Surya Dharma Ali dengan Roma Hurmuzi. Pokoknya begini aja deh, apakah judicial review yang diajukan Yusril ke Mahkamah Agung akan diterima atau tidak? Daripada berdebat yang tidak ada ujungnya, lebih baik kita tunggu saja putusan Mahkamah Agung. Setuju kan? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.